Jumpa lagi di Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas Kandis dan Kuantan. Kerajaan Kandis. Dalam kitab Negara Kertagama, antara lain memuat daftar nama-nama daerah Sumatera yang termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Mojopahit. Salah satunya disebutkan pula nama Kerajaan Kandis. Nama-nama kerajaan tersebut ialah secara lengkapnya Kritang atau Indragiri Hilir, Kandis, Siak, Kampar, dan Rokan. Inilah nama 5 kerajaan di Riau yang termuat di dalam kitab Negara Kertagama. Ternyata, kerajaan-kerajaan di sepanjang aliran sungai besar yang mengalir di Riau pada waktu itu merupakan daerah-daerah ekspansi daripada Kerajaan Mojopahit. Dan ini merupakan bukti daripada bahwasanya kerajaan itu pernah ada dan bahkan nama kerajaan itu sampai ke Kerajaan Majapahit di tanah Jawa. Selain itu, bukti adanya kerajaan Kandis ini adalah terdapat dalam cerita-cerita masyarakat setempat. Letak ibu kota kerajaan Kandis diprediksi di daerah Padang Candi, suatu tempat di pinggir Sungai Batang Kuantan, di daerah Lubuk Jambi. Dinamakan Padang Candi karena pada waktu itu di daerah Kandis tersebut terdapat sebuah candi tempat pemujaan. Sekarang ini tidak ditemukan lagi candinya, hanya tinggal bekas-bekasnya, namun tetap lokasi tersebut disebut dengan nama Padang Candi oleh masyarakat sekitar. Di sekitar lokasi itu masih terdapat ditemukan batu-batu bekas bangunan pada masa lampau, yang jelas menunjukkan jenis batu itu adalah bahan-bahan dari masa lampau yang telah sangat tua. Daerah kekuasaan kerajaan Kandis ini kira-kira meliputi daerah Kuantan pada masa sekarang ini, yaitu mulai dari hulu batang Kuantan negeri Lubuk Ambacang sampai ke daerah Cerenti. Kandis pada waktu itu merupakan suatu kerajaan yang telah sanggup berdiri sendiri, karena daerah ini memang merupakan daerah yang subur dan juga merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Hancurnya kerajaan Kandis. Tidak banyak yang diketahui dari kerajaan Kandis ini karena usianya sangat tua. Yang bisa diketahui adalah nama kerajaan Kandis ini tidak terdengar lagi setelah dikalahkan oleh orang-orang Jambi atau oleh kerajaan Jambi. Dari perkataan Jambi itulah menurut dugaan berasal namanya negeri Lubuk Jambi, salah satu daerah yang ada di aliran Sungai Kuantan pada masa sekarang ini, di mana pada suatu lubuk atau bagian sungai dalam biasanya terdapat perahu besar yang berlabuh, dan disitulah armada Jambi dipusatkan untuk menyerang kerajaan Kandis. Namun sayangnya tidak diketahui kapan terjadinya peristiwa pertempuran tersebut. Yang jelas setelah peristiwa itu nama Kandis hilang dalam catatan sejarah Riau. Rantau nan kurang Esa 20. Kerajaan Pagaruyung memasukkan Kuantan sebagai daerah konfederasi Pagaruyung. Dari negeri atau koto yang ada, maka rakyat Kuantan menyambutnya dengan baik. Lagi pula hal ini tidak bertentangan dengan norma serta tidak merubah adat kebiasaan masyarakat yang telah berlaku di rantau Kuantan. Untuk mengurus kepentingan bersama dengan negeri-negeri tetangga, maka diadakanlah federasi-federasi di daerah Kuantan. Mula-mula sekali, di rantau Kuantan terdiri atas 3 federasi, yaitu 4 koto di atas, terdiri dari negeri-negeri Sampurago, Lubuk Ambacang, Koto Tuo, dan Sungai Pinang. Kemudian muncul lagi negeri 5 koto di tengah, terdiri dari negeri Kari, Taluk Simandola, Siberakun, dan Sibuaya. Dan kemudian muncul lagi 4 koto di hilir, yaitu Pangaian, Basrah, Inuman, dan Cerenti. Kemudian muncul lagi 4 koto gunung atau 4 koto di mudik, yaitu Teluk Ingin, Towar, Gunung, dan Lubuk Tarontang. Dan kemudian muncul lagi satu negeri disebut dengan nama Gajah Tunggal, yaitu Lubuk Jambi. Dan akhirnya yang terakhir adalah negeri Padang Terap.
Jadi kalau dijumlahkan semuanya menjadi 19 buah. Inilah yang disebut dengan nama rantau nan kurang Esa 20 atau kampung yang kurang satu lagi menjadi 20 kampung karena jumlahnya berjumlah 19 buah kampung. Kemudian timbul pertentangan faham antara Datuk Ketemenggungan dengan kedua orang lainnya yang mengakibatkan Datuk Ketemenggungan meninggalkan Konfederasi Rantau Kuantan, yang kemudian ia pindah ke hilir daerah tersebut dan akhirnya mendiri suatu kampung baru yang disebut dengan nama Indragiri. Itulah yang kemudian yang menurunkan Datuk Ketemenggungan Raja di rantau kerajaan Indragiri. Semenjak itu rantau Kuantan dibagi menjadi dua, yaitu 9 koto di Mudik, 10 dengan pantai Lubuk Ramo, dan 9 koto di Hilir, 10 dengan pantai Lubuk Ramo. 9 koto di Mudik dipimpin oleh Datuk Patih, dan 9 koto di Hilir termasuk dalam Luhak Datuk Bendaro Lelo Budi. Orang Gedang Belimo dirantau. Pemerintahan Pagaruyung kemudian mengutus 5 orang pembesar untuk membantu pemerintahan di rantau Kuantan, terkenal dengan sebutan orang Gedang Belimo. Mereka ini adalah Datuk Paduka Rajo sebagai pembantu daripada Datuk Patih di 4 koto di atas, Datuk Habib sebagai pembantu Datuk Bendaro 4 koto di Mudik, Datuk Mudo Bisai menjadi pembantu Datuk Bendaro Lelo Budi di 5 koto di tengah, dan Datuk Damo Sekaro serta Datuk Damo Puto menjadi pembantu Datuk Bendaro di tanah darat. Itulah dia video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.